Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Ad-Durr Mansur rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita sudah masuki hari ke-13 di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita, tilawah kita, salat tarawih kita Allah terima. Selawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan agar senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hatta kita selaku umat beliau yang mudah-mudahan istiqomah mengudipkan sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, sahabat Nabi yang juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga bernama Abdurrahman bin Auf, dalam suatu peristiwa hijrah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau seorang saudagar kaya, dia tinggalkan harta kekayaannya di Mekah untuk hijrah ke Madinah karena taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Di Madinah orang-orang Mekah yang hijrah, yang meninggalkan hartanya, keluarganya, dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Di antaranya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, kau saudaraku seiman. Kau tinggalkan kekayaanmu di Mekah karena taat pada Allah dan Rasulnya. Aku siap membantumu. Ini rumahku, ada beberapa rumah. Mana yang kau suka, kau pilih, silakan kau ambil. Ini kebun-kebunku, mana yang kau suka kau pilih, silakan kau ambil. Ini ternak-ternakku, mana yang kau suka kau pilih, silakan kau ambil. Bahkan maaf, kata Sa'ad, aku punya 2 istri. Kau pilih salah satu, aku ceraikan lalu kau nikahi. Penawaran yang luar biasa, kadar keimanan yang luar biasa. Tapi yang ditawari juga nggak kalah hebat imannya. Kalau yang ditawarin orang kayak kita mungkin, Masya Allah, jazakallah khair, terima kasih banyak. Mungkin begitu jawabannya. Tapi kata Abdurrahman, oh terima kasih saudaraku Sa'ad bin Rabi. Semoga Allah berkahi keluargamu. Semoga Allah berkahi hartamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Kata Sa'ad, pasar? Iya pasar. Maka diajaklah Abdurrahman ke pasar di Madinah. Yang ternyata pasar itu milik orang Yahudi. Pasar itu cukup besar. Banyak lapak-lapak di sana. Dan orang kalau mau jualan di sana itu nyewa tempat. Kata Abdurrahman, ini pasar punya siapa? Punya orang Yahudi. Lalu tanah di depan pasar itu, oh itu tanah milikku. Kalau gitu kita buat pasar di sini, kata Abdurrahman. Kata Sa'ad bin Rabi, bagaimana caranya? Tenang saja, biar aku yang atur. Akhirnya Abdurrahman berdagang di situ dan dia ajak orang-orang Islam untuk juga berjualan di situ tanpa nyewa. Kemudian terjadilah kebangkitan ekonomi. Akan tetapi beberapa waktu kemudian para sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami kalau dagang kalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau dagang untungnya banyak, kami untungnya sedikit. Kata Rasul, bagaimana mungkin bisa Yahudi untungnya banyak, kau sedikit? Apakah barangnya beda? Barangnya sama ya Rasul. Kok bisa? Kata sahabat, ya mereka curang Rasul dagangnya, mereka tidak jujur. Kata Rasul, kalau begitu iringilah perniagaan dengan sedekah agar Allah berikan keberkahan. Ya, tambahkan, jangan dikurangi, tapi tambahkan, iringi dengan sedekah agar Allah berikan keberkahan. Ternyata hal itu menjadi kabar mulut yang dari mulut ke mulut, hingga akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasar kaum muslimin menjadi ramai. Bahkan Abdurrahman bin Auf menjadi pemilik pasar itu yang terbesar. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasul ajarkan kepada kita agar hidup ini jangan terlalu sayang dengan harta. Kata orang harta tidak dibawa mati. Salah, harta bisa dibawa mati. Bagaimana caranya? Dengan bersedekah, maka harta bisa dibawa mati. Abdurrahman bin Auf pernah membawa suatu perniagaan dagang yang cukup besar. Bahkan dikabarkan sampai Madinah gempa, Madinah goyang karena banyaknya perniagaan yang dibawa oleh rombongan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf. Kata Rasul, sampaikan kepada Abdurrahman, dia masuk surga dengan merangkak. Kan hartanya terlalu banyak, hisabnya lama. Bahkan dalam hadis dikatakan orang kaya dengan orang miskin masuk surganya lebih dulu orang miskin dengan jarak 500 tahun. Masya Allah. Kata orang, wahai Abdurrahman, Rasul bersabda, kamu masuk surga dengan merangkak karena hartamu terlalu banyak.
Maka oleh Abdurrahman, stop, kafilah dagang stop. Stop. Kumpul semua orang Islam. Kaum muslimin kumpul. Kata Abdurrahman, wahai kaum muslimin, ini seluruh harta perniagaanku aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya kepada kalian. Aku sedekahkan untuk kaum muslimin agar aku bisa masuk surga dengan berjalan. Itulah kalau iman sudah merasuk ke dalam hati, kokoh dan kuat. Bukan wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang tahu dari mana dia berasal, di mana saat ini, dan kemana dia akan kembali. Jika ingin hartamu diberkati, maka bersedekahlah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.